Ini adalah Huawei Nova 2. Untuk harga secondnya pada saat video ini dibuat, dibanderol seharga 970.000 saja. Apakah recommended? Mari kita mulai reviewnya. Diawali soal desain. Di sisi bawah terdapat lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger USB-C, dan grill speaker. Di sisi kanan terdapat tombol power, tombol volume, dan 2 buah garis antena. Di sisi atas terdapat lubang mikrofon. Di sisi kiri terdapat source SIM card berjenis hybrid, dan 2 buah garis antena. Lalu di bagian belakang terdapat setup dual kamera, 1 buah LED flash, dan sensor fingerprint. Oh iya, warna yang saya pilih ini adalah warna Aurora Blue. Lanjut, di sisi depan terdapat layar IPS seluas 5 inci, beraspek rasio 16:9, 1 buah kamera beresolusi 20 megapiksel, earpiece, lampu LED notifikasi, dan sensor cahaya. Bicara build quality, bagian belakang HP ini diproteksi kaca Corning Gorilla Glass 4. Untuk bagian belakang dan frame yang digunakan berbahan aluminium. Oh iya, bobot HP ini di angka 143 gram. Kalau dari desain sih lumayan cakep. Walaupun desainnya terlihat jadul, namun tetap terkesan premium. Kalau dari build quality saya suka. Bodi metal yang solid dan compact menjadikan smartphone ini sangat nyaman dioperasikan dengan satu tangan. Namun sayangnya HP ini belum memiliki sertifikasi rating tahan air maupun debu. Di sektor jeroan, HP ini ditenagai oleh chipset Kirin 659, berfabrikasi 16 nanometer, RAM 4GB, serta memori internal 64GB, baterai 2950 mAh, dan layar IPS 5 inci beresolusi Full HD. HP ini berjalan di sistem operasi Android Oreo dan dibalut desain antarmuka MIUI 8, yang cukup simpel tanpa adanya bloatware yang cukup mengganggu. HP ini sudah mendukung hingga 10 sentuhan layar. Untuk touch sampling rate-nya di angka 170 Hz menurut aplikasi multitask. Dan HP ini sudah mendukung konektivitas 4G LTE di Indonesia. Fitur-fitur unggulan Huawei Nova 2 diantaranya fitur Wi-Fi Plus, fitur Wi-Fi sharing untuk membagikan koneksi Wi-Fi, fitur Histon 3D Sound, ya mirip-mirip Quad Deck lah. Fitur Smart Resolution untuk mengatur resolusi layar di Full HD atau SD. Fitur Split Screen yang bisa kita customize. Fitur Screen Recording yang bisa merekam audio internal. Serta fitur OTG. Dan fitur gimmick lainnya seperti fitur Private Space, fitur Motion Control, fitur mode simple, fitur navigation dock, dan fitur satu tangan. Untuk keamanan, HP ini dilengkapi dengan fitur fingerprint sensor yang responnya cepat dan akurat. Untuk haptic feedback-nya terasa halus. Dan sensor-sensor di HP ini tergolong lengkap. Bicara soal performa, HP ini mengandalkan chipset HiSilicon Kirin 659 yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 113.000 dengan skor Geekbench di angka 195 untuk single core dan 903 untuk multi-core. Untuk game PUBG Mobile, settingan yang saya gunakan di Smooth Medium. Game ini mampu dijalankan dengan cukup lancar, namun saya hanya merasakan adanya sedikit touch delay. Dan fitur gyroscope di HP ini responsif tanpa delay. Untuk Mobile Legends, settingan yang saya gunakan di medium high frame rate. Game ini mampu dijalankan dengan lancar tanpa frame drop. Buat ngekombo-kombo skill, cukup responsif.
Untuk Genshin Impact, pada settingan lowest 24 fps, game ini masih mampu berjalan dengan cukup stabil, walaupun masih sering terjadi frame drop ketika melawan musuh. Setelah bermain game selama 1 jam, baterai yang asalnya 100% turun 25%, dengan suhu akhir CPU di angka 59 derajat Celcius, dan suhu bodi belakang smartphone di angka 42 derajat Celcius. HP ini mengandalkan setup dual kamera dengan kamera utama beresolusi 12 megapiksel bukan lensa f1.8, kamera potret beresolusi 8 megapiksel dengan 2 kali optical zoom, serta kamera selfie beresolusi 20 megapiksel bukan lensa f2, yang dilengkapi dengan 2 kali optical zoom, mode portrait, moving picture, tracking object, pro photo, 3D panorama, mode SDR, night shot, light painting, audio note, dan dokumen scan. Untuk manual foto, kita bisa mengatur ISO, shutter speed, exposure, autofocus, white balance, dan juga kita bisa memotret dengan format RAW. Untuk hasil jepretan fotonya tergolong baik di kelas harganya, ketajaman dapat dan kualitasnya pun baik. Terutama kamera potretnya mampu menghasilkan efek bokeh yang natural. Tergolong bagus atau tidak, kalian yang menentukan. Kamera depan dan kamera belakang HP ini mampu merekam hingga resolusi Full HD 30 fps, tanpa adanya fitur stabilisasi. Dan fitur-fitur lainnya seperti merekam audio stereo, tracking objek, video beauty, pro video, time-lapse, dan slow-mo. Ngomong-ngomong soal manual video, kita bisa mengatur exposure, autofocus, dan white balance. Untuk hasil videonya menurutku standar HP kelas 1 jutaan. Oke, ini dia hasil perekaman kamera belakang dari Huawei Nova 2. Formatnya Full HD 30 fps. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, ini dia hasil perekaman kamera depan dari Huawei Nova 2. Formatnya Full HD 30 fps. Kurang lebih seperti ini. HP ini mengandalkan panel IPS luas 5 inci, beraspek rasio 16:9, beresolusi Full HD dengan kerapatan piksel 443 ppi, diproteksi kaca Corning Gorilla Glass 4, dan memiliki kecerahan di angka 450 nits. Overall saya suka dengan kualitas layar IPS-nya, warna yang dihasilkan jernih dan natural. HP ini mengandalkan sistem mono speaker di bagian bawah. Untuk kualitas audionya sudah tergolong bagus. Bass yang dihasilkan pun cukup nendang. Mengingat ini HP second keluaran tahun 2017, kesehatan baterainya pasti mengalami sedikit penurunan. Walaupun begitu, daya tahan baterai HP ini tergolong irit. Selama saya pakai sebagai HP kedua, baterai HP ini mampu bertahan seharian.
7-8 jam untuk penggunaan normal, dan 4 jam untuk penggunaan berat. Untuk pengisian daya, HP ini mendukung fast charging 18 watt. Pengisian dari 10% hingga 100% memakan waktu 2 jam 13 menit. Kelebihan HP ini diantaranya, bodinya yang solid dan compact, RAM dan internal yang cukup lega yaitu 4/64 GB, hasil jepretan fotonya tergolong baik di kelas harganya, fitur-fitur yang tergolong komplit, layar jernih dan tajam, support fast charging, dan sensor fingerprint. Kekurangan HP ini diantaranya, tidak adanya fitur NFC, performa gaming pas-pasan, belum bisa merekam 4K, baterai yang tergolong kecil untuk tahun 2021, dan jarang ada yang jual spare part-nya. Jadi selama harganya masih 900.000, menurutku smartphone ini worth it dan recommended. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Saya Algoni pamit undur diri. Wassalamualaikum.